Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Modern dengan dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD. Oke teman-teman, di video ini saya akan bercerita tentang novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam novel. Oke, selamat menyimak, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Nah teman-teman, siapa yang tidak mengetahui tentang novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Ayo, novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal dengan Hamka. Novel ini merupakan karya sastra pada angkatan Balai Pustaka karena memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Melayu yang masih sangat kental. Yang kedua, dalam ceritanya bercorak romantis. Yang ketiga, permasalahan yang di dalam cerita tersebut merupakan permasalahan adat, kawin paksa, pemaduan, dan sebagainya. Yang keempat, latar cerita pada umumnya merupakan latar daerah, pedesaan, dan kehidupan daerah. Dan yang kelima yaitu cita-cita kebangsaan dipermasalahkan dalam novel ini, seperti masalah masih dalam bersifat kedaerahan. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini mempunyai tema percintaan. Namun, dalam novel ini, Hamka juga menyajikan tentang keunikan budaya Minangkabau yang harus menikah sesama suku. Materi yang masih menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih maupun menerima pinangan seseorang. Kemudian, novel ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Zainuddin, mulai dari meninggalnya orang tua si Zainuddin hingga tak diterimanya ia di keluarga sang ayah, karena Zainuddin bukan keturunan Minang asli. Kemudian, pergilah ia merantau bersama temannya yang bernama Muluk. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan gadis cantik yang bernama Hayati, dan mereka saling jatuh cinta. Namun, kisah mereka tak berhenti di sana. Ia ditinggal nikah oleh Hayati dengan pemuda kaya raya, yaitu Ajis. Mereka menikah karena paksaan orang tua. Oke, selanjutnya teman-teman, yaitu unsur intrinsik dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama yaitu tema. Novel karya Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini bertemakan tentang cinta yang sejati, tulus, dan cinta yang setia antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dapat dipersatukan dan tak disampaikan karena tradisi adat Minangkabau yang masih begitu mengikat. Nah, unsur selanjutnya, unsur yang kedua yaitu alur. Alur dalam cerita ini yaitu alur maju dan alur mundur, dikarenakan dalam novel tersebut banyak mengulang kisah masa lalu dari kehidupan si Zainuddin, seperti bagian cerita tentang perjalanan hidup ayahnya yang meninggal, cerita dari Muluk tentang karya Zainuddin yang terakhir kalinya sebelum ia meninggal. Selebihnya menceritakan tentang masa depan kehidupan Zainuddin dan Hayati. Yang ketiga yaitu tokoh. Dalam novel ini, tokoh utamanya yaitu Zainuddin, Hayati, Khadijah, dan Ajis. Sedangkan tokoh pendukungnya yaitu Mak Base sebagai orang tua angkat Zainuddin. Yang kedua itu Muluk sebagai sahabat Zainuddin. Yang ketiga itu Daeng Masiga. Dan yang keempat itu Mak Tengah Lima sebagai Mama Hayati. Unsur selanjutnya yaitu penokohan. Yang pertama Zainuddin sebagai protagonis, seorang pemuda yang memiliki baik hati, alim,
sederhana dan memiliki ambisi yang tinggi. Ia juga seorang pemuda yang setia. Ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi meskipun ia mudah rapuh dan hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Tokoh yang kedua yaitu Hayati yang bersifat protagonis, perempuan yang baik, lembut, ramah, dan penurut adat. Perempuan yang pendiam, sederhana, dan memiliki kesetiaan. Tokoh yang ketiga yaitu Ajis. Ajis memiliki sifat antagonis, seorang lelaki yang pemboros, suka berpoya-poya, tidak setia, memiliki sifat yang kasar, tidak memiliki tujuan hidup, orang kaya dan berpendidikan, tapi tidak bertanggung jawab, senang menganiaya istrinya. Dan tokoh yang keempat yaitu Khadijah. Khadijah merupakan perempuan yang berpendidikan, berwatak keras, dan senang mempengaruhi orang lain, dan ia juga termasuk perempuan yang kaya. Tokoh yang kelima yaitu Dayang Habibah yang bersifat lemah lembut, baik, dan sabar. Dan yang keenam yaitu Datuk Mentari Labi, sifatnya boros dan serakah. Tokoh yang ketujuh yaitu Mak Basa, sifatnya penuh tahayul dan pencemas. Yang kedelapan yaitu Muluk. Muluk sebagai sahabatnya Zainuddin memiliki sifat yang baik hati. Yang kesembilan yaitu Mak Tengah Lima, mempunyai sifat perhatian dan pengertian. Dan yang kesepuluh yaitu Ahmad. Ahmad merupakan adik Hayati yang sangat nurut dan patuh dengan kakaknya. Yang kelima yaitu Sudut Pandang. Penulis dalam menceritakan novel tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Buktinya dengan menggunakan kata dia dalam menggambarkan tokoh Zainuddin dan Hayati. Unsur yang keenam yaitu latar. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat dalam novel ini yaitu Makassar sebagai tempat Zainuddin dilahirkan. Yang kedua, Dusun Batipu, di mana Dusun Batipu ini sebagai tempat Hayati tinggal dan bertemu Zainuddin. Selanjutnya yaitu Padang Panjang, tempat Zainuddin pindah dari Batipu. Selanjutnya Jakarta atau Batavia, tempat Zainuddin dan Muluk sahabatnya pertama kali ke Jawa. Selanjutnya yaitu Surabaya. Surabaya sebagai tempat Zainuddin tinggal dan menjadi seorang penulis. Selanjutnya di Lamongan. Lamongan di rumah sakit, tempat terakhir kali Zainuddin dan Hayati berdialog sebelum meninggal. Selanjutnya yaitu di Dangau. Dangau merupakan tempat Zainuddin tinggal dan Hayati menyatakan perasaannya, dan di Dangaulah mereka menjadi seorang sepasang kekasih. Yang terakhir yaitu di Pelabuhan Tanjung Priok, tempat tenggelamnya kapal Van der Wijk berlabuh. Latar selanjutnya yaitu latar waktu. Latar waktunya ada siang, sore, malam, senja, Senin 19 Oktober 1936 pukul 10 malam dan 20 Oktober pada pukul 1 malam. Latar selanjutnya yaitu latar suasana. Yang pertama mengharukan. Pada saat Hayati menerima cinta Zainuddin lewat sebuah surat. Yang kedua, menyedihkan dan mengecewakan ketika Zainuddin hidup dengan kesengsaraan. Dan yang ketiga yaitu latarnya menyenangkan. Pada saat pertama Zainuddin bercakap-cakap dengan Hayati. Selanjutnya unsur yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menggunakan bahasa Melayu yang sangat kental dan dipadukan ke bahasa Minangkabau. Selanjutnya yaitu amanat atau pesan moral. Yang pertama yaitu tersirat, seperti demikianlah penghabisan orang besar itu, seorang di antara pembina yang menegakkan batu pertama dari kemuliaan bangsanya,
yang hidup didesak dan dilamun oleh cinta. Yang kedua yaitu tersurat. Yang pertama, jika cinta itu tulus dari hati yang sebenarnya, maka cinta itu tidak perlu memaksakan untuk dimiliki. Yang kedua, walaupun cinta tak tersampaikan, kita harus tetap menjaga cinta itu dengan baik. Yang ketiga, dalam hidup kita tidak boleh mudah putus asa. Yang keempat, ikutilah kata hati dan juga dengan pikiran jika ingin bertindak. Yang kelima, sejahat-jahatnya orang yang mencintai kita, sadarlah bahwa ia tak pernah membenci kita. Pesan yang keenam yaitu bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Dan yang ketujuh, kita tidak boleh boros dan berfoya-foya. Unsur selanjutnya yaitu tahap orientasi atau tahap perkenalan yang diceritakan pada awal. Di tepi pantai di antara Kampung Bara dan Kampung Mariso berdiri sebuah rumah yang berbentuk Makassar, yang salah satu jendelanya itu menghadap ke laut. Di sana seorang pemuda yang berusia sekitar 19 tahun duduk termenung seorang diri. Ia menghadap ke laut, meskipun matanya terbentang lebar. Meskipun begitu, asyik ia perhatikan keindahan alam tersebut. Nah, yang terakhir bagian penutup dan kesimpulan. Jadi, pada akhirnya dalam cerita ini Hayati menikah dengan seorang bangsawan asli Minangkabau yang bernama Ajis. Mendengar hal itu, Zainuddin jatuh sakit. Akan tetapi dengan dorongan semangat dari Muluk, sahabatnya, kondisi Zainuddin berangsur-angsur membaik. Dan pada akhirnya Zainuddin menjadi seorang pengarang yang sangat terkenal dan ia tinggal di Surabaya. Disinilah Zainuddin dan Hayati bertemu lagi, tetapi sayangnya Hayati sudah memiliki suami. Setelah kehancuran Hayati dan suaminya, mereka hidup di rumah Zainuddin. Dan ketika Ajis suaminya Hayati meninggal dunia, kemudian Hayati dibiayai pulang ke Batipu oleh Zainuddin. Tapi nasib malang menimpa Hayati. Dalam perjalanan pulang, kapal Van der Wijk yang ditumpanginya tenggelam. Hayati meninggal di rumah sakit Cirebon. Di saat akhir hayatnya, Hayati masih sempat mendengar dan melihat bahwa Zainuddin masih mencintainya. Namun sudah terlambat. Tapi tak berapa lama Zainuddin menyusul Hayati. Zainuddin pun meninggal dan jenazah Zainuddin dimakamkan tepat di samping makam Hayati. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka pada tahun 1936, yaitu termasuk karya Sastra Balai Pustaka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.